kalau kita masuk kepada persoalan sekarang kan bicara soal polarisasi ya. Nah, ini kan satu kekhawatiran yang luar biasa. Iya. Sehingga perlu ada rekonsiliasi, macam-macam upaya dilakukan untuk agar polarisasi ini tidak terjadi. Tapi kan justru terakhir ketika Anies Baswedan ini datang ke Partai Umat dan Partai Umat itu mengeluarkan satu statement bahwa dia akan melakukan campaign dengan politik identitas, ya kan? Artinya kan apa yang upaya rekonsiliasi dilakukan buyar lagi kan? Karena itu dinyatakan ketika Anies datang ke sana. Iya. Ini bagaimana? Iya, jadi Nasdem juga mikir-mikir nih harusnya. Nah, saya kenal baik Anies, Bang. Kenal baik Anies sebagai sahabat tuh kenal baik. Yeah. Dan Anies bukan tipikal orang fundamentalis. Mau digiring gimana bukan tipikal orang fundamentalis. Tapi Anies punya bakat. Bakat memanfaatkan apa saja agar dia mencapai jabatan politik. Targetnya lah. Iya, agar mencapai targetnya. Nah, kalau yang bisa dimanfaatkan adalah politik identitas, dia pasti pakai. Kalau yang bisa dimanfaatkan adalah sentimen keagamaan, itu bisa mengantarkan dia ke sana, dia pasti pakai. Dia pasti pakai. Jadi yang disampaikan oleh Partai Umat itu kalau menurut dia nanti itu bisa berguna, dia akan ambil. Tapi kalau sekarang kecil lah. Partai Umatnya belum tahu lah kita berapa ya. Tapi itu tapi dia pasti akan ambil. Tapi kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, menurut saya kan pernah mengusulkan, orang lain bilang itu nggak fair. Tapi buat saya, kalau untuk bangsa, kenapa kita bicara fair soal nggak fair? Menurut saya itu Anies dan Ganjar itu sebenarnya nggak salah. Tapi keadaan hari ini membuat mereka jadi cawan penampung kebencian. Jadi orang yang membenci kelompok-kelompok NKRI misalnya, ya kan kita anggap kayak gitu tuh. Kelompok nasionalis yang sangat fundamentalis ini, dia menumpahkan kebenciannya ke Anies sekarang nih. Bukan ke Aniesnya dia benci, tapi kebencian itu figurnya Anies gitu. Jadi yang ditampung oleh Anies, simbolnya itu Anies. Jadi Anies jadi cawan penampung kebencian mereka. Di pihak sini juga ada orang yang membenci kelompok-kelompok ini. Kobun-ubun lah, yang benci terhadap kelompok kadrun lah namanya, kelompok apalah segala macam, ya kadrun-kadrun ini. Nah, cawan penampung kebencian mereka terhadap kelompok ini namanya Ganjar Pranowo. Jadi memang itu sebabnya sekarang media sosial kita, termasuk podcast kita yang kelihatan berpihak gitu tuh, yang soal itu isinya kebencian kelompok Ganjar versus kebencian terhadap kelompok Anies. Nah, simbol di atasnya Anies versus Ganjar. Jadi Anies versus Ganjar ini aja nih, korban politik identitas nih. Tapi menurut saya kalau mereka diberikan kesempatan berdua untuk maju, peradaban politik kita nggak bertambah, nggak maju, nggak membaik. Jadi kita akan jatuh ke lubang yang sama untuk kelima kalinya, Bang. Kita lebih bodoh daripada keledai nih. 2012 putaran 2 kita bicara ini lagi, bicara politik identitas. 2014 kita bicara politik identitas. 2017 walaupun skala Jakarta tapi kan pembicaranya nasional, politik identitas. 2019 itu udah 4 kali. Kelima kali kita masih mencoba membiarkan hal yang sama terjadi. Politik identitas ini, ya kita lebih bodoh daripada keledai. Nah, caranya gimana? Kalau menurut saya gini, pendidikan oke, dakwah oke, ceramah oke. Hal-hal untuk mengatasi polarisasi oke. Tapi kan nggak mungkin cepat itu, Bang. Sementara pemilu depan mata. Jadi cara yang paling cepat salurannya yang dipotong. Cawannya jangan kasih maju. Kalau kita mikirin bangsa gitu, cawannya nggak kasih maju. Ganjar nggak usah dikasih maju, si Mas Anies nggak usah dikasih maju. Kalau sudah begitu, menurut saya kebencian ini susah nyari beloknya tuh, Bang. Cari tempat baru itu susah. Mau ke Prabowo lagi udah malu nih. Tapi kan yang diuntungkan ini dengan polarisasi ini ya, antara tadi Anies dan Ganjar. Ini kan artinya Prabowo sangat diuntungkan ya dengan situasi ini. Kalau kita melihatnya gini, Bang. Kalau kita melihatnya Prabowo mampu merangkul itu semua. Pak Prabowo harus diakui dia memang sudah punya captive market. Sudah punya dia captive market dia. Tapi captive market Pak Prabowo 25-30% lah. Sisanya sanggup nggak dia nampungnya? Mampu nggak dia meraupnya? Kan kayak gitu. Atau kan gini, trikinya ketika pemilihan itu kan berdasarkan voters turnout, bukan 100% populasi.
Kalau kita bicara 100% populasi, saya yakin orang yang ingin kedamaian dan nggak ingin pertengkaran itu lebih banyak, Bang. Tapi orang ini bakal datang ke TPS nggak? Orang yang militan datang ke TPS ini menurut saya orang yang berantem, Bang. Ya. Jadi kalau orang yang suka kedamaian nggak datang ke TPS, walaupun jumlahnya lebih banyak. Sementara orang yang militan tapi suka berantem ini datang ke TPS, walaupun jumlahnya lebih sedikit, yang menang yang mana, Bang? Ya seperti kita nonton bola aja ya, Nah. gitu kan. Kita kan kalau kita tidak senang bola, terserahlah siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi kalau yang pro MU, satu pro misalnya Liverpool, itu dua-duanya nonton itu habis-habisan. Dua-duanya nonton. Jadi kayak gitu. Jadi bisa mereka aja si TPS itu. Iya. Apakah Pak Prabowo akan mendapatkan keuntungannya? Bisa, kalau Pak Prabowo bisa betul-betul tampil di tengah dan bisa menjadi penampung orang-orang yang tidak suka polarisasi ini. Tapi kan Pak Prabowo bukan juga berarti nggak ada kelemahan kan gitu. Yeah. Ada keunggulan, patriotismenya bisa segala macam. Tapi kan ini betul-betul harus dikemas dan harus ditampilkan Pak Prabowo-nya nih ke bawah dengan cara seperti itu. Pak Prabowo harus pidato, saya nggak suka ini lagi nih. Saya minta maaf nih, kemarin saya bagian dari ini. Saya pernah nih bagian dari ini, tapi sekarang saya sudah sadar ini nggak benar nih bangsa kita. Kalau kayak gini caranya, saya mau tampil beda nih. Saya sudah istighfar nih. Saya mau tampil beda dan saya mengusung persatuan misalnya. Nggak ada lagi nih kita mau ada bonus demografi nih. 2035, 2045 kita mau bonus demografi. Kalau kita berantem kayak gini lewat begitu aja bonus demografinya. Misalnya begitu. Dengan cara dia yang patriotis bisa dia.